Maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takut kepada hukum Taurat supaya kita diterima menjadi anak. Dan karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan anak. Jikalau kamu anak, maka kamu juga ada ahli waris oleh Allah. Dahulu ketika kamu tidak mengenal Allah, kamu memperhambakan diri kepada Allah-Allah yang pada hakikatnya bukan Allah. Tetapi sekarang sesudah kamu mengenal Allah, atau lebih baik sesudah kamu dikenal Allah, bagaimanakah kamu berbalik lagi kepada roh-roh dunia yang lemah dan miskin dan mau mulai memperhambakan diri lagi kepadanya? Kamu dengan teliti memelihara hari-hari tertentu, bulan-bulan, masa-masa yang tetap dan tahun-tahun. Aku khawatir kalau susah payahku untuk kamu telah sia-sia. Paulus menulis perikop ini. Tak ada lagi perhambaan. Dikatakan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bahkan Paulus mengatakan bahwa Allah itu mengirimkan roh anaknya ke dalam hati kita, di mana roh itu berseru, ya Allah, ya Bapa, yang membuat kita berseru kepada Bapa. Amin ya. Jadi kita harus ingat ini, tidak ada lagi perhambaan. Kita harus punya iman kepada Kristus. Amin ya. Iman yang benar, tidak ada lagi perhambaan. Tuhan kita tuh benar-benar nyata, benar-benar ada, masih berbicara, dan saya adalah saksi hidupnya. 16 tahun yang lalu 3 pendeta besar, Pendeta Yesaya Pariaji dari Gereja Tiberias, Pastor Samson Dapas dari negara Nigeria, Pastor Yosef dari negara India, yang sekarang tinggal di Amerika, memperkatakan suatu nubuatan yang didengar dari Tuhan atau Roh Kudus, yang dimana intinya sama, dan itu hal yang luar biasa. Itu bukti nyata Allah kita tuh masih hidup, masih berbicara, hal yang luar biasa. Maka bersaksilah, maka berfirmanlah, agar apa? Agar orang-orang di dunia ini nantinya sampai kesudahannya masih mendengar nubuatan, masih bisa berbicara dengan Roh Kudus, masih bisa berbicara dengan malaikat, bahkan dengan Tuhan sendiri. Selagi masih ada iman, maka ada Roh Kudus, maka berimanlah kepada Kristus, bersaksilah, berfirmanlah, sebarkanlah sampai ke penjuru dunia. Gandakan talenta kita, cari Tuhan di mana. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan, karena Tuhan kita itu benar-benar nyata. Kita harus tetapkan tujuan kita selama di dunia ini. Saat kita selesai, kita harus tentukan bahwa kita itu ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus, di mana sebenarnya tempat manusia itu berada. Jadi saat kita ada di dunia, kita akan tahu apa yang kita lakukan. Kita harus membaca firman Tuhan, kita merenungkannya, kita mendekatkan diri kepada orang-orang yang cinta dan takut akan Tuhan. Kita akan menolong orang-orang yang butuh pertolongan, saling bantu, saling support, seperti dilakukan oleh para rasul, para murid Tuhan Yesus. Lakukan saja apa yang menjadi kehendak Tuhan. Milikilah iman bahwa kita adalah sudah diselamatkan, sudah dibenarkan.